selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, pada tanggal 4 Februari mendatang akan diselenggarakan debat Pilpres terakhir atau debat Pilpres kelima yang akan mengusung tema yang begitu menarik, yaitu mengenai ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan sosial. Pada malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahasnya secara tuntas bersama dengan perwakilan atau jubir dari masing-masing paslon dan juga dengan panelis kita. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Direktur Tim Substansi Anies Mohaimin, Mas Fasrul Rahman Hasan. Selamat malam, Mas Fasrul. Mas Fas. Dan selanjutnya juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Dhanil Simanjuntak. Bang Dhanil, apa kabar? Selamat malam. Selanjutnya pemirsa, anggota Dewan Pakar Ganjar Mahfud, Bapak Sudarsip. Selamat malam, Bapak Sudarsip. Itu tadi di sebelah kanan saya pemirsa, dan sebelah kiri saya ini adalah panelis yang tentunya sudah siap men-challenge strategi dan juga bagaimana kemudian program-program dari para paslon. Sudah hadir Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Selamat malam, Pak Tauhid. Oke, saya akan langsung menggali bagaimana strategi dan juga visi dan misi dari para capres ataupun para paslon. Mungkin dimulai dari paslon dari 01. Bagaimana melihat sejauh ini? Kita tahu ya, baru-baru ini sudah ada PHK yang terjadi bagi 1.500 karyawan di pabrik Ban Hung A. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana strategi dari para paslon untuk menangani PHK, karena ini tentunya sudah menjadi isu yang sangat penting. Boleh silakan digunakan mikrofonnya, Bang Fas, silakan. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Jadi barangkali kita mulainya itu dengan kesejahteraan sosial secara keseluruhannya. Kenapa? Karena bicaranya itu bicara bagaimana intervensi itu dilihat dari multi level. Jadi kami melihatnya bahwa yang pertama itu yang kekurangan, yang butuh bantuan itu harus langsung diintervensi. Setelah itu baru kita bicara bagaimana bisa mereka itu lebih berdaya. Berdaya barangkali dibantu dengan fasilitas-fasilitas pelatihan, dibantu dengan program-program UMKM, atau memang ada program-program tenaga kerjaan yang diberikan secara khusus agar mereka bisa mengakses lapangan kerja yang baru. Nah, bicara soal pengangguran, itu bagaimana sebenarnya investasi justru diarahkan kepada padat karya, bukan padat modal. Padat modal belum tentu itu memberikan lapangan kerja yang banyak. Nah, ini yang coba kita fokuskan. Nah, itu ada di mana? Itu yang dari paslon kami itu fokusnya salah satunya di agromaritim. Jadi di sektor pertanian, sektor perikanan, gitu ya, maritim, kemudian peternakan, itu bagaimana bisa menjadi fokus, karena itu lapangan pekerja itu besar sebenarnya di sana gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Bang Fas tadi sudah mengatakan apa yang menjadi fokus langsung dari paslon 01. Sekarang langsung pertanyaan yang sama untuk paslon 02, Bang Dhanil. Silakan. Iya, kami berangkat dari background misalnya kita di 2030 nanti setidaknya ada 70% penduduk kita secara demografi itu berusia produktif. Artinya ini potensi di satu sisi, di sisi lain ini ada tantangan. Nah, kami melihat tantangan ini yang harus dihadapi dengan cara, memang kata kunci yang sering kami gunakan itu adalah hilirisasi. Hilirisasi itu terkait dengan pendekatan memberikan pancing. Jadi dalam konteks kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan, kita punya dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah memberikan pancing, ya, dan umpannya tentu. Kemudian kedua tentu adalah memberikan ikan. Nah, pendekatan memberikan pancing tentu adalah salah satunya yang ingin dimaksimalisasi, itu hilirisasi di seluruh bidang. Baik itu sektor pertanian, ekstraktif juga, tambang dan sebagainya. Kemudian termasuk digital yang kemudian identik dengan anak-anak muda. Frame besarnya apa? Frame besarnya tentu adalah ekonomi Pancasila. Pak Prabowo berulang kali membawa visi utama ekonomi Pancasila, di mana sumber daya alam
dan semua hal-hal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Nah, tentu sektor wirausaha kemudian didorong, anak-anak muda itu harus dikasih tempat yang luas untuk menjadi pengusaha, wirausahawan. Makanya kita punya program Super Mentor mendorong anak-anak muda ini engage dengan isu dan kegiatan wirausaha. Baik, oke. Itu dia tadi program dari Paslon 02, hilirisasi di segala bidang tentunya. Sekarang langsung ke Paslon 03, langsung Pak Sunarsip. Iya, jadi Pak Ganjar Mahfud itu sebenarnya sudah punya program, kita bagi menjadi 3 klasifikasi. Klasifikasi pertama itu program sehat, ya. Kedua adalah program terampil. Ketiga adalah klasifikasi program berdaya. Nah, kenapa kita sehat kita tempatkan nomor 1? Karena kalau orang nggak sehat, nggak akan bisa melakukan aktivitas apapun. Makanya yang kita paling perhatikan yang pertama kali adalah bagaimana seluruh masyarakat itu memperoleh akses kesehatan yang betul-betul layak. Makanya kita punya program namanya 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes. Kemudian ada insentif buat seluruh penyelenggara posyandu yang kita berikan nanti uang insentif bulanan gitu ya, sehingga nanti bisa menjadi daya tarik bagi para ibu-ibu yang biasanya gitu yang menjadi pelaku di posyandu gitu kan, itu kemudian menjadi daya tarik sendiri. Kalau BPJS hari ini mungkin masih baru sebatas menjangkau tenaga-tenaga kerja formal, nanti kita kembangkan menjadi tenaga-tenaga yang informal. Nah, yang kedua, terampil. Nah, ini terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ya. Kita kepingin memang mengejar industrialisasi. Industrialisasi yang tadi itu yang lebih komprehensif, ya, termasuk juga hilirisasi kita kembangkan. Jadi jangan khawatir, Mas Daniel, hilirisasi kita juga akan lanjutkan ya dengan penguatan-penguatan di berbagai aspek. Kami mau mengembangkan industri-industri dasar yang nantinya kenapa sih banyak PHK? Tidak hanya di pabrik ban yang Anda sebutkan tadi Mbak Gita, tapi juga terutama di perusahaan-perusahaan tekstil yang hari ini ya Mas Tauhid ya, itu banyak terjadi PHK. Karena struktur ekonomi, struktur industri ini sebenarnya nggak kuat dari sisi dasarnya itu. Bahan bakunya kan impor. Industri tekstil impornya bahan kimia, gitu kan. Nah, kita mau perkuat industri itu, ya, itu jadi terampil. Kita siapin sumber daya manusia, anak-anak vokasi, ya program-program vokasi kita dekatkan dengan industri, dan itu Pak Ganjar sudah mulai waktu di Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Sunarsip, dan juga tadi 02 dan juga 01 juga sudah memaparkan bagaimana kemudian strateginya. Nanti usai jeda pemirsa kita akan langsung mendengarkan bagaimana komentar langsung dari Mas Tauhid. Sesaat lagi pemirsa, Indonesia Business Forum akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum, pemirsa. Sekarang saya akan langsung berikan kesempatan kepada panelis kita, Mas Tauhid, catatan dan juga pertanyaan untuk masing-masing, silakan. Ya, tadi Mas Fas ya menyampaikan bahwa kesejahteraan ini banyak isu yang dibahas ya, mulai tadi PHK dan sebagainya. Tapi menarik begini Mas, tadi bahwa bantuan sosial akan ditingkatkan. Dan ini apakah ini nggak akan menjadi satu hal yang dilematis ya, angka kemiskinan kita turun, tetapi bantuan sosial kok malah ditingkatkan gitu. Jadi apa ini akan menjadi ketidaktepat sasaran akan semakin tinggi gitu. Bagaimana mengeluarkan ya data-data kita yang menunjukkan bahwa hampir 50% itu tidak tepat sasaran. Pemerintah saat ini tidak berhasil mengeluarkan orang-orang yang tidak berhak, ya meskipun data diperbaiki sampai 5 tahun, tetap tidak bisa mengeluarkan orang yang tidak berhak untuk menjadi tidak menerima begitu. Mereka terima.
Nah, apakah bantuan sosial untuk mereka akan ditingkatkan sementara orang miskin harusnya makin turun? Harusnya ini kan berkebalikan. Ini agak berkebalikan bahwa ini harus masuk ke UMKM begitu ya. Nyatanya adalah penikmat daripada pelaku UMKM itu bukan orang miskin. Jadi masyarakat menengah ke atas. Nah, bagaimana nih dengan situasi seperti ini yang saya kira akhirnya dalam posisi dilema. Kalau bantuan sosial ditingkatkan, ini artinya kita semakin tidak bisa mandiri begitu. Saya bisa langsung ke Mas Daniel. Silakan, ya. Mas. Mas Daniel, ini saya menarik karena beberapa visi misi ini banyak hilirisasi begitu. Namun kalau kita lihat hilirisasi ini ekstraktif ini banyak yang justru kapital intensif dibandingkan labor intensif dan nyatanya juga banyak TKA ya. Nah, dan ini nyatanya adalah kalau kita lihat di Sulawesi, terutama tengah atau tenggara, justru keterlibatan masyarakat lokal itu sedikit begitu nih. Meski ada upaya katakanlah peningkatan SDM, nyatanya tidak menjadi policy begitu. Nah, saya khawatirnya adalah paket investasi dari hilirisasi ini apakah bisa dirubah, karena dalam paket investasi banyak yang menyangkut tenaga kerja dari saya begitu, dan itu regulasi yang cukup kuat begitu ya. Apakah akan ada terobosan soal itu? Yang kedua, bahwa ini menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita lihat ya peningkatan investasi dari dalam 5 tahun terakhirnya, kita apresiasi sampai kemarin mungkin bisa kecapai 1.400 triliun. Tapi penciptaan dari 1 triliun itu mengalami penurunan. Apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah ada terobosan bahwa dengan hilirisasi ini justru akan menjadi memecahkan masalah itu semua begitu ya. Karena ini selalu didengungkan dan 21 komoditas tidak sebesar yang katakanlah apakah bisa menjawab pertumbuhan ekonomi sampai 6-7%. Kalau kami hitung rasanya kok tidak sebesar itu begitu. Itu yang saya kira penting. Nah, ini buat Mas Sunarsip ya, dengan melihat ada 3 pendekatan ya, ada problem industrialisasi kita begitu ya. Nyatanya kan kita mengalami deindustrialisasi begitu ya. Problemnya kalau saya tangkap kita kedodoran dalam banyak hal ya. Pertama dari sisi perjanjian perdagangan. Sejak 2005, sejak kita menandatangani ASEAN Plus, itu kita mulai memberikan ruang agar tarif 0%, sehingga apapun upaya industrialisasi kalau perdagangannya nggak dijaga, itu gimana caranya, dan kita malah berbangga dengan menandatangani RCEP dan sebagainya yang membuka, dan ini terbukti bahwa importasi kita lebih besar dan industri kita semakin terterana. Apa akan ada renegosiasi untuk melakukan ratifikasi perjanjian perdagangan misalnya dengan China dan sebagainya, atau seperti apa? Nah, ini yang menarik Mas, soal industrialisasi nggak bisa pecahkan dengan perdagangan. Yang kedua, bahwa kita sudah berhadapan dengan memang gejala globalisasi dari banyaknya impor begitu ya. Mas, menurut Mas kira-kira ya apa yang dilakukan pemerintah dengan sekarang melakukan ya regulasi terutama Permendak 31 direvisi dan sebagainya, efektif nggak itu menahan laju importasi kita, dan apakah tawaran dari Mas tadi, Mas Sunarsip, bisa menahan laju impor kita bisa berhenti atau bisa berkurang begitu. Nah, ini saya kira lontaran-lontaran mungkin yang bisa hadirin juga menangkap apa gagasannya. Makasih. Oke. Terima kasih Mas Tauhid, ini luar biasa ya, pertanyaan masing-masing untuk masing-masing tim kampanye berbeda-beda. Saya langsung, kalau tadi kita mulai dari 01, sekarang kita mulai dari 02 ke Bang Daniel terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Mas Tauhid berkaitan dengan hilirisasi dan juga faktanya di sejumlah daerah ternyata masih banyak TKA yang juga ditemukan. Iya, salah satu komitmen kalau dibaca di visi misi itu adalah mengurangi tenaga kerja asing tersebut terkait dengan program hilirisasi terutama di industri ekstraktif ya, sumber daya alam. Itu memang tantangan dan itu jadi penyempurna dari upaya Pak Jokowi melakukan hilirisasi pada saat ini. Jadi misalnya kalau kami hitung misalnya dari hilirisasi, karena tadi Mas Taufik fokus di hilirisasi sumber daya alam misalnya, dari sumber daya alam itu bila ada saja 10 sumber daya alam yang masing-masing menghasilkan 10
derivasi produk, akan ada 10 derivasi produk itu, dan masing-masing katakanlah membutuhkan misalnya 1.000 tenaga kerja yang terlibat di situ, maka hitungan kami itu bisa jadi 100.000 lapangan pekerjaan akan tersedia dalam konteks itu hanya dari hilirisasi sumber daya alam. Tapi catatan di kami, di Pak Prabowo dan Gibran adalah hilirisasi tidak berhenti di sumber daya alam. Ini kan terkait komitmen ekonomi Pak Prabowo untuk mendorong added value ekonomi kita. Kita harus beralih dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi yang dipenuhi dengan added value. Nah, ini yang didorong. Nah, dalam proses menuju ke situ itu akan menyerap tenaga kerja. Nah, memang PR kita yang ini menjadi perhatian khusus Pak Prabowo adalah kita akan dihadapkan dengan tantangan pertama misalnya terkait dengan tenaga kerja ya. Itu adalah tingkat produktivitas. Ini kan selalu jadi PR kita selama ini. Kemudian kedua itu terkait dengan inovasi. Kemudian ketiga itu terkait dengan teknologi. Oleh sebab itulah bagian ini untuk menuju ekonomi yang tadi dipenuhi dengan added value, maka hal-hal yang terkait dengan produktivitas itu ada mendorong pelatihan yang intensif melalui pendidikan dan sebagainya, termasuk terkait dengan inovasi. Sebenarnya kita punya banyak anak muda yang bisa dan mau masuk dan mampu melakukan inovasi-inovasi yang tinggi. Dan terakhir tentu adalah teknologi. Nah, itulah yang terkait dengan supaya penyerapan tenaga kerja dalam negeri itu semakin maksimal. Terutama misalnya salah satu juga pertanian adalah sektor yang jadi perhatian adalah sektor pertanian. Yang sebenarnya penyerapan tenaga kerjanya itu tinggi. Namun insentif di sektor itu masih sangat rendah, sektor pertanian. Oleh sebab itulah mendorong insentif di sektor pertanian itu penting melalui added value agar kemudian anak-anak muda itu tertarik masuk ke sektor ini. Itulah namanya industrialisasi atau hilirisasi di sektor ini harus dimaksimalkan. Oke. Selanjutnya kita ke 03 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan soal masih adanya impor dan juga deindustrialisasi tadi, silahkan. Ya, terima kasih Mas Taufik. Solusi yang kami tawarkan terkait dengan perbaikan industrialisasi yang kita kaitkan dengan tambahan lapangan kerja itu sebenarnya lebih kepada ini yang paling penting itu justru kita memperbaiki struktur industri. Ya. Sekarang ini kalau kita mau jujur kan sebagian besar industri yang ada di Pulau Jawa ya, terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten termasuk. Mereka inilah yang sebenarnya kalau kita bicara jujur itu yang mensupport tenaga kerja paling banyak. Tapi pada hari ini itu yang mereka mengalami kondisi yang tidak lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, kenapa mereka itu seperti itu? Karena itu tadi, struktur industri yang dibangun, yang sebenarnya industri yang sudah lama sekali yang memang harus kita perbaiki. Ini yang saya katakan tadi transformasi struktural. Ini yang harus kita perkuat gitu. Kelemahan apa? Kelemahannya adalah pada masalah ketergantungan impor yang sangat tinggi. Tekstil semuanya bahan bakunya impor. Nah, kita kepengen mendorong industri yang nantinya menjadi backbone untuk mensuplai bahan baku dari seluruh industri-industri yang ada di tanah air. Sehingga dengan demikian maka impor kita bisa tekankan, bisa kurangi, bahkan kita bisa hilangkan. Nah, contohnya misalnya impor tekstil itu kan sebagian besar produknya kan bahan bakunya kan petrokimia ya. Kita punya sumber daya bahan baku yang nanti kita bisa melalui mekanisme hilirisasi tadi yang disampaikan oleh Mas Daniel, itu kita bisa kita bisa kembangkan menjadi industri petrochemical, minyak mentah misalnya gitu ya, itu juga bisa bahan baku gitu. Nah, situasi itulah yang kemudian nanti akan bisa. Jadi hilirisasi itu tidak hanya sekedar menghasilkan tambahan tenaga kerja di sektor hilirisasi, tapi juga menolong industri existing yang hari ini terpaksa mem-PHK karena kesulitan bahan baku, harganya tinggi. Nah, kira-kira gitu seperti itu. Jadi konsepnya itu lebih komprehensif. Terima kasih.
Selanjutnya langsung ke 01 untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tauhid soal bansos juga ya tadi. Iya, makasih Pak Tauhid. Jadi bahwa ada data yang keliru yang harus diperbaiki itu seperti yang disampaikan tadi, yaitu harus diperbaiki. Kemudian masih banyak orang-orang justru yang masih rentan yang perlu ada bantuan. Sekarang misalkan bicara terkait dengan ibu yang menjadi kepala keluarga, tapi juga kondisinya miskin, pendapatannya hanya di bawah 500.000. Bagaimana dia bisa membantu keluarganya, anaknya, begitu? Ini harus ada perhatian khusus. Lansia misalnya, ini masih sedikit yang mendapatkan bantuan. Nah, apakah berarti yang tidak mendapatkan itu nggak perlu begitu ya karena mismanagement dari pemerintah? Ya jangan begitu. Itu justru kita harus committed. Nah, 5 tahun nggak dikerjain, ya ini bicara soal fokus, bicara soal komitmen yang tinggi. Ini yang dilakukan oleh Pak Anies misalnya di dalam perizinan untuk UMKM itu ada izin yang ada perizinan yang dimudahkan sehingga teman-teman UMKM itu bisa mendapatkan itu dengan mudah. Nah, ini diberikan kesempatan dan melonjak itu kesempatan untuk mereka. Bicara misalnya kesehatan, bicara pendidikan, bicara soal digital divide misalnya Pak. Soal internet, akses kepada internet. Ini kan hal-hal juga yang pastinya butuh support pemerintah. Di luar itu, sebenarnya pengen juga menyentuh, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Ini kan satu prinsip ya yang dibawa oleh Pak Anies. Ini bagaimana juga sebenarnya memberikan kesempatan yang muda-muda itu bisa lebih berkarya lagi. Jadi sekarang itu Pak ada yang namanya misalnya made in Indonesia gitu, dibuat di Indonesia. Why not brand Indonesia yang digaungkan gitu. Jadi lebih banyak brand-brand kita yang bertengger di luar negeri. Dan itu panjang itu. Kalau tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang lain soal nilai tambah, kita di ujungnya tadi, kita punya ujungnya yaitu brand kita masuk. Nanti baiknya dari hilirisasi, industrialisasi, kemudian diplomasi, kemudian insentif, semuanya itu untuk kita bisa mencapai nama yang baik di tataran global. Ya pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bagaimana jawaban dari masing-masing tim ses menjawab pertanyaan langsung dari Mas Tauhid. Usai jeda pemirsa, kita juga masih akan mendengarkan pertanyaan dari panelis kita. Usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Langsung kita persilakan Mas Tauhid selaku panelis kita untuk memberikan pertanyaan ke masing-masing tim ses. Ya, kita tahu bahwa akhir-akhir ini terjadi PHK begitu ya. Salah satu masalahnya adalah mengenai kenaikan tingkat upah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah mengenai pengupahan. Salah satunya adalah rumus formula begitunya. Tetapi menurut kalangan buruh itu masih terlalu rendah. Apakah memang formula katakanlah apa yang disampaikan pemerintah hari ini sudah tepat melihat bahwa salah satu jawabannya adalah kita harus merevisi formula itu untuk 5 tahun ke depan agar lebih katakanlah bisa mendatangkan investasi lebih besar, tapi sedikit banyak juga akan mungkin ya tidak berpihak pada buruh. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua mengenai mengenai produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekarang banyak pengangguran terdidik yang justru jauh lebih tinggi. Apa yang harus mereka lakukan dan strateginya seperti apa begitu. Saya kira dua isu itu penting. Terima kasih Mas Tauhid. Kita kali ini mulai langsung dari 03. Silakan. Bahwa serapan tenaga kerja di sektor industri itu relatif kurang, itu kita harus akui faktanya. Karena memang seperti yang Mas Taufik tadi sampaikan, memang ada deindustrialisasi, itu fakta. Makanya itulah yang kemudian kita kepengen mengembalikan, kalau dalam rencana kami itu, mengembalikan pangsa sektor industri yang hari ini sekitar di 20%, gitu ya, itu menjadi nanti di 25% pada akhir tahun 2029 atau di tahun 2030. Itu komitmen kami. Jadi makanya itulah kemudian kita mau dorong
industri-industri basis yang nanti akan bisa menjadi backbone dari seluruh industri yang bergerak. Ya tidak hanya hilirisasi yang kemudian punya nilai tambah terhadap kenaikan nilai tambah dan peningkatan tenaga kerja, tetapi hari ini industri-industri yang punya masalah itu nanti akan tertolong dengan adanya industri backbone tadi itu. Fenomena bahwa hari ini banyak sekali pekerja-pekerja informal, peluang-peluang pekerja informal, pekerjaan informal, ya itu fenomena baru. Freelance, work from home, itu semua menjadi peluang pekerjaan baru sebenarnya, dan itu memang kita harus fasilitasi. Okay. Ya, nggak boleh diabaikan. Fasilitasi dengan apa? Fasilitasi dengan regulasi, fasilitasi dengan insentif. Insentif apa? Insentif fiskal. Nah ini yang belum pernah ada satupun orang yang pernah ngomong soal ini. Maka kami siapkan itu. Ada yang namanya kita siapkan tax deductible untuk pekerja-pekerja informal yang hari ini ya tentu semua pasti nanti akhirnya kan menjadi pembayar pajak ya seluruhnya ya. Tapi dalam konteks yang awal-awal kita support mereka dengan berbagai kemampuan keahlian, baik kemudian juga kita support dengan permodalan begitu ya. Kami punya program namanya menciptakan 10 juta wirausahawan mikro dalam 5 tahun. Jadi tidak hanya 17 juta lapangan kerja untuk lapangan pekerjaan formal, tetapi juga 10 juta usahawan mikro. Dan kita siapin semuanya, ya. Nah, nanti itu kan melibatkan pekerja informal, Mas Taufik ya. Nah, ini yang kemudian kita siapin ya, insentif fiskalnya, pengurangan pajaknya. Nah, nanti kita mau diharapkan nanti kalau mereka sudah siap ready begitu ya menjadi wirausahawan mapan, tidak hanya mikro lagi sekarang wirausaha mapan, mereka nanti akan bisa menjadi pencipta lapangan kerja, lapangan usaha, dan termasuk juga pembayar pajak yang baik. Nah, kira-kira begitu. Baik. Selanjutnya saya persilakan Bang Daniel untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tauhid. Iya, terkait dengan sebutlah UMP tadi. Kami yang jadi concern Pak Prabowo itu adalah salah satunya memastikan menambah variabel barang dan jasa sebagai salah satu dasar perhitungan UMP, karena yang menjadi keluhan banyak tenaga kerja pada saat ini atau sebutlah teman-teman buruh itu adalah terkait dengan dasar penetapan UMP. Agaknya kami berkomitmen untuk menambah salah satu variabel barang dan jasa supaya itu menjadi bagian yang penting dan bisa meninggikan UMP lebih baik. Kemudian yang kedua, hilirisasi ini unik. Kenapa unik? Karena memang tadi kami ingin melakukan extensial leap, lompatan jauh. Pak Jokowi sudah memulai dan untuk melanjutkannya itu butuh langkah-langkah yang ekstensial, agak jauh lompatannya itu. Nah makanya kemudian added value itu akan menambah banyak sektor-sektor baru, terutama di kelompok-kelompok anak muda. Nah, kenapa anak muda ini unik sekarang ini? Banyak pekerja independen, saya sebutnya independen lah, freelance dan sebagainya. Itu memberikan ruang pada program yang ingin dikuatkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah kewirausahaan. Nah, bagaimana kemudian mereka diberikan ruang supaya kemudian sektor-sektor tertentu itu punya daya tarik, ada insentif bagi mereka. Nah, salah satu sektor yang ingin didorong secara maksimal itu adalah sektor pertanian. Kenapa? Ada penurunan jumlah petani pada saat ini. Kenapa? Karena there is no insentif di sana. Nah, oleh sebab itulah maka insentif di sektor pertanian itu akan dimaksimalkan bagaimana caranya sektor pertanian ini menarik bagi kelompok muda. Oke. Selanjutnya langsung ke Bang Fas. Makasih pertanyaannya Pak. Jadi pertama untuk yang kebijakan ya terkait pengupahan itu tentu harus prinsipnya keadilan. Jadi ini sebenarnya ada rekam jejaknya Pak. Kalau Pak Anies ini di DKI Jakarta dalam urusan pengupahan ini ada kebijakan yang dilihat bahwa tidak berkeadilan begitu, dan ini dikonsolidasikan dengan para buruh, kemudian juga dengan pemerintah pusat. Sempat rame, sempat jadi kontroversi, tapi alhamdulillah terselesaikan dan ketemu jawaban yang adil begitu ya.
Di luar dari pengupahan itu sendiri sebenarnya bicara yang pengen nggak kalah penting diangkat itu sebenarnya adalah menurunkan biaya hidup. Karena sebenarnya saat ini biaya untuk pangan itu lebih besar pengeluarannya untuk hal yang lain. Bicara soal transportasi itu juga jadi biaya hidup begitu. Maka dari itu menawarkannya itu bagaimana memajukan kota-kota. Penduduknya besar, masif di kota-kota dan akan terus seperti itu, Pak. Maka itu sebenarnya yang pengen didorong, makanya memajukan 40 kota itu. Dan juga bukan hanya ngomong kota, tapi juga bicara desa. Kemarin baru saja di debat keempat, cawapres kami, Pak Muhaimin itu menyampaikan bahwa pentingnya di level desa itu juga disupport begitu. Not just about infrastruktur, bukan hanya infrastruktur saja, tapi non infrastruktur. Artinya bagaimana ekonomi itu bisa diperkuat. Bicara soal pertanyaan kedua soal yang muda ini gimana ya gitu. Yang muda ini tuh ada yang beratnya itu ternyata Pak salah satunya adalah pada saat mencari pekerjaan ini tuh ada waktu yang dibutuhkan untuk mereka sampai mendapatkan pekerjaan. Baik. Dan mereka ini ada yang menjadi sandwich generation yang mana bukan hanya harus memikirkan masa depannya mereka, tapi juga keluarganya ada yang harus ditanggung. Nah ini bagaimana bisa disupport dengan bantuan begitu. Ya. Di luar itu tentu pekerjaan tadi disampaikan oleh Pak Sunarsip, deindustrialisasi ya kita harus kembalikan kepada track yang benar. Dibicara juga sama Pak Daniel, bicara soal agrikultur yang tadi saya sampaikan, itu bagaimana kita menyediakan yang namanya kontrak farming atau jaminan hasil panen, sehingga dipastikan ada pembelian. Ini kan yang petani itu sulit untung ya karena memang tidak ada kepastian. Nah kalau ada yang kepastian, kalau ada insentif permodalan, kalau ada insentif teknologi, barangkali adik-adik teman-teman yang muda-muda ini juga mau masuk ke dalam industri agromaritim tersebut gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari masing-masing tim ses dan nanti kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari panelis kita Mas Tauhid usai jeda pemirsa. Indonesia Biz Forum akan segera kembali. Langsung kita berikan kesempatan Mas Tauhid untuk bisa memberikan komentar singkat dari para tim ses. Ya, kalau saya lihat ya, untuk pertanyaan pertama ini punya 3 posisi yang berbeda ya. Mas Daniel dia akan membela kelompok buruh dengan menambahkan variabel biaya hidup. Itu memang sudah ada dulu Undang-Undang 13 ya, memang itu ada. Kemudian berubah dengan formulasi pertumbuhan ekonomi, inflasi dengan alfa. Saya kira ini jadi catatan bahwa nanti akan membela teman-teman buruh ya. Secara Mas Fas, ini akan berkeadilan juga pengusaha, tapi juga buruh. Ya kan jelas, nanti angka formulasinya apa berubah atau tidak, ya kita tunggulah. Mudah-mudahan memang itu terjadi ya. Sementara Mas Sunarsip, ini belum ngomong nih, ke arah mana arah formulasi untuk pengupahan ya. Saya kira memang challenging-nya hari ini ya, saat ekonomi kita baik, tentu saja apakah upah juga akut naik atau justru sebaiknya untuk mendatangkan investasi. Mungkin itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai ya soal pengangguran terutama kelompok terdidik ya. Hampir saya kira relatif sama ya. Tapi ingat bahwa memunculkan kewirausahaan tidak mudah ya. Rasio kewirausahaan kita itu sekitar 3,4. Itu nggak bergerak selama ya mungkin 10 tahun terakhir. Singapura di atas 4 gitu ya, negara yang memang berbisnis. Nah, problemnya adalah kita tidak menyentuh bagaimana pendidikan, pelatihan dan sebagainya yang mungkin itu menjadi substansial kita untuk dikedepankan. Tapi anyway ya, saya kira masing-masing telah menyampaikan pilihan terbaiknya. Oke. Sekarang kita akan dengarkan penutup pamungkas dari masing-masing tim ses, dimulai dari Bang Fas 01, silakan. Baik, jadi barangkali penekanannya kembali kepada kita harus bantu yang membutuhkan, kita berdayakan bagi mereka yang sudah siap untuk berdaya, kemudian kita bangun karya-karya begitu ya, bagi mereka yang bisa berkarya bukan hanya di nasional tapi di internasional. Kemudian barangkali yang membedakan kami adalah dengan ada paslonnya kami itu mantan gubernur DKI yang punya rekam jejak
bagaimana aspek kesejahteraan sosial itu, bagaimana teknologi informasi, bagaimana pendidikan, kesehatan, dan yang di debat 5 ini itu bagaimana diadres, dan itu rekam jejak digitalnya ada, bukti-buktinya bisa dirasakan. Jadi rasanya itu barangkali akan jadi nilai plus ya buat kami. Baik. Selanjutnya Bang Daniel, silakan singkat saja Bang. Iya, saya ingin memberikan titik tekan pada masalah kesejahteraan sosial dan pengangguran misalnya. Kami sadar betul banyak data riset menyatakan bahwasannya yang paling menderita dari kemiskinan, ketidaksejahteraan, pengangguran itu adalah anak dan perempuan. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo concern sekali terhadap program untuk anak dan perempuan. Nah, itulah kenapa misalnya kita mendorong ada makan gratis untuk anak-anak sekolah, untuk memastikan ini juga meringankan ekonomi keluarga. Di sisi lain juga kita ingin memastikan penyediaan gizi untuk ibu hamil dan balita. Ini juga untuk menjaga masa depan kita. Nah, kemudian program-program bantuan langsung, kemudian program KUR yang akan kita lanjutkan itu juga akan fokus pada perempuan. Terakhir, Bang Sunarsi, silakan singkat saja Bang. Ya, jadi penekanan kami itu sebenarnya lebih kepada program penciptaan lapangan kerja. Ya. Karena kita tahu bahwa persoalan lapangan kerja itu adalah persoalan sesungguhnya rakyat kita. Ya. Afirmasinya harus mengarah ke sana. Ya. Gimana kita bisa mendorong sektor pertanian, mendorong sektor industri, yang kemudian juga mendorong sektor-sektor yang lain, yang pada akhirnya itu adalah menciptakan lapangan kerja. Fokus kami di situ. Bahwa kemudian kita punya afirmasi-afirmasi yang di tingkat lokal, di tingkat mikro, ya kita punya afirmasi seperti yang saya katakan tadi ya, 1 desa, 1 vaskes, 1 naskes. Kemudian kita punya program 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Kemudian kita punya program SMK gratis, setelah lulus langsung dapat kerja, karena kita akan integrasikan kepada dunia usaha langsung. Karena ini programnya program kerakyatan, butuh figur yang memang presidennya yang memang dari rakyat, kira-kira begitu. Kita akan lihat bagaimana nanti pada debat terakhir, tapi terima kasih sekali lagi Bang Sunarsi, terima kasih Bang Daniel dan juga Bang Fas, dan tentunya panelis kita Mas Tauhid sudah bergabung bersama kami di Indonesia Biz Forum. Saya Agita Mahlika menutup Indonesia Biz Forum. Selamat malam, sampai jumpa.